Suku Khalkha, juga ditulis Khalkha, adalah kelompok etnis terbesar di Mongolia, mencakup lebih dari 80% populasi negara tersebut. Mereka dikenal sebagai pewaris utama budaya, bahasa, dan tradisi Mongolia klasik yang telah bertahan sejak masa Kekaisaran Genghis Khan. Sebagai kelompok yang hidup di jantung dataran Asia Tengah, suku Khalkha telah menjaga gaya hidup nomaden, spiritualitas, dan seni budaya yang unik selama ratusan tahun. Suku Khalkha atau Khalkha adalah kelompok etnis terbesar di Mongolia, mencakup lebih dari 80% populasi negara tersebut. Mereka merupakan penjaga utama budaya, bahasa, dan tradisi Mongolia klasik yang telah bertahan sejak masa kejayaan Kekaisaran Genghis Khan. Identitas mereka sangat melekat pada sejarah panjang bangsa Mongol, menjadikan suku ini fondasi utama bagi budaya nasional Mongolia modern. Sebagai masyarakat yang hidup di jantung dataran Asia Tenggara, suku Khalkha mempertahankan gaya hidup nomaden, berpindah mengikuti musim sambil mengembalakan kuda, yak, unta, domba, dan kambing. Mereka tinggal di ger, tenda bulat tradisional yang mudah dibongkar dan dipindahkan, yang menjadi simbol khas kehidupan padang rumput Mongolia. Selain kehidupan nomaden, spiritualitas memainkan peranan penting dalam budaya Khalkha. Mayoritas menganut Buddha Vajrayana, namun kepercayaan lama seperti Tengrisme, penghormatan terhadap alam dan ritual leluhur masih hidup sampai sekarang. Musik tradisional seperti throat singing, penggunaan morinhur, alat musik kepala kuda, serta festival seperti Naadam menunjukkan kekayaan seni budaya yang telah diwariskan selama ratusan tahun. Dengan sejarah panjang, tradisi kuat, dan peran besar dalam kehidupan bangsa, suku Khalkha tetap menjadi simbol kebanggaan Mongolia, sekaligus penjaga warisan budaya nomaden yang unik di dunia. Suku Khalkha merupakan kelompok etnis terbesar di Mongolia, dan wilayah persebarannya mencerminkan posisi mereka sebagai pusat budaya bangsa. Mayoritas suku Khalkha tinggal di Mongolia bagian tengah, timur, dan utara, wilayah yang menjadi jantung kehidupan padang rumput dan pusat pemerintahan negara tersebut. Daerah-daerah dengan populasi Khalkha terbesar meliputi provinsi Tov, wilayah tengah yang menjadi pusat gaya hidup nomaden dan budaya tradisional. Selenge, terkenal sebagai kawasan subur dengan banyak komunitas pastoral. Henti, tanah kelahiran Genghis Khan dan pusat sejarah bangsa Mongol. Dornot, wilayah timur Mongolia yang luas dan kaya rumput padang. Arkhanghai, dikenal dengan lanskap pegunungan dan dataran tinggi yang menakjubkan. Ulaanbaatar, ibu kota Mongolia, tempat banyak keluarga Khalkha menetap secara urban, namun tetap mempertahankan identitas budaya mereka. Selain tersebar di wilayah Mongolia modern, sebagian komunitas Khalkha juga ditemukan di Mongolia Dalam, Tiongkok, serta beberapa kawasan Siberia Selatan, menunjukkan penyebaran historis yang terjadi sejak masa kekaisaran dan migrasi tradisional bangsa Mongol. Dengan persebaran yang luas ini, suku Khalkha tetap menjadi pusat identitas nasional Mongolia sekaligus penjaga tradisi padang rumput Asia Tengah. Suku Khalkha dikenal sebagai penjaga tradisi nomaden Mongolia yang telah berlangsung selama berabad-abad. Hingga kini, banyak keluarga Khalkha masih mempertahankan pola hidup berpindah tempat mengikuti perubahan musim dan ketersediaan padang rumput. Aktivitas utama mereka adalah mengembalakan hewan ternak yang menjadi sumber utama pangan, pakaian, dan ekonomi keluarga. Jenis hewan yang mereka pelihara meliputi kuda, simbol kebanggaan bangsa Mongol dan alat transportasi utama di padang rumput. Unta Baktrian, unta berpunuk dua yang tahan terhadap suhu ekstrim gurun. Sapiyak, hewan pegunungan yang kuat dan menghasilkan susu serta daging berkualitas. Domba, kambing. Untuk menunjang kehidupan berpindah, suku Khalkha tinggal di ger atau yurt, tenda bundar berstruktur kayu dan dilapisi felt dari bulu domba. Gar dirancang agar mudah dibongkar dan dipasang kembali, menjadikannya sangat cocok untuk mobilitas tinggi para penggembala nomaden. Kehidupan nomaden ini bukan hanya cara bertahan hidup, tetapi juga warisan budaya yang menjadi identitas kuat suku Khalkha, sekaligus simbol hubungan harmonis mereka dengan alam luas Mongolia. Suku Khalkha masih memegang kuat tradisi nomaden yang telah diwariskan turun-temurun sejak masa Kekaisaran Mongol. Hingga kini, banyak keluarga Khalkha berpindah mengikuti musim demi mencari padang rumput terbaik untuk ternak mereka.
Pola hidup berpindah ini menjadi inti dari budaya dan identitas mereka. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka mengembalakan berbagai jenis hewan yang menjadi sumber pangan dan ekonomi, seperti kuda, hewan yang menjadi simbol kebanggaan bangsa Mongol. Unta Bactrian, mampu bertahan di iklim ekstrim gurun dan stepa. Sapi Yat, kuat dan cocok untuk wilayah pegunungan. Domba dan kambing. Tempat tinggal tradisional mereka adalah ger atau yurt, tenda bundar berbingkai kayu dan dilapisi felt tebal dari bulu domba. Ger dapat dibongkar dan dipasang dengan cepat, sehingga sangat ideal untuk kehidupan nomaden yang selalu berpindah sejalan dengan perubahan cuaca dan kebutuhan penggembalaan. Gaya hidup nomaden ini bukan sekadar rutinitas, tetapi bagian penting dari warisan budaya suku Khalkha yang menghubungkan mereka dengan alam dan tradisi leluhur Mongolia. Suku Khalkha masih memegang kuat tradisi nomaden yang telah diwariskan turun-temurun sejak masa Kekaisaran Mongol. Hingga kini, banyak keluarga Khalkha berpindah mengikuti musim untuk mencari padang rumput terbaik bagi ternak mereka. Pola hidup berpindah ini bukan hanya kebutuhan, tetapi menjadi inti dari budaya serta identitas mereka sebagai bangsa stepa. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Khalkha mengembalakan berbagai hewan yang menjadi sumber pangan, transportasi, dan ekonomi, seperti kuda, simbol kebanggaan dan kekuatan bangsa Mongol; unta Bactrian, hewan tangguh yang mampu bertahan di cuaca ekstrim gurun dan stepa; sapi yak, cocok untuk daerah pegunungan dan terkenal kuat membawa beban; domba, kambing. Sebagai tempat tinggal, suku Khalkha menggunakan gir atau yurt, tenda bundar berbingkai kayu yang dilapisi felt tebal dari bulu domba. Gir dapat dipasang dan dibongkar dengan cepat, menjadikannya ideal untuk kehidupan yang selalu berpindah mengikuti perubahan cuaca dan kebutuhan pengembalaan. Gaya hidup nomaden ini bukan sekedar rutinitas harian, tetapi merupakan bagian penting dari warisan budaya Khalkha yang menghubungkan mereka dengan alam luas Mongolia serta tradisi leluhur yang telah bertahan selama ratusan tahun. Spiritualitas memegang peranan penting dalam kehidupan suku Khalkha dan menjadi salah satu pilar utama yang membentuk identitas budaya mereka. Agama utama yang dianut masyarakat Khalkha adalah Buddha Vajrayana, aliran Tibet, yang telah berakar kuat sejak berabad-abad lalu. Monasteri Buddha tersebar di berbagai wilayah Mongolia dan menjadi pusat kegiatan keagamaan, pendidikan, serta ritual penting dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun mayoritas memeluk Buddhisme, unsur kepercayaan lama seperti animisme dan tengrisme juga masih bertahan kuat. Dalam tradisi ini, mereka meyakini adanya roh alam dan kekuatan kosmis yang mengatur keseimbangan kehidupan. Pengaruh kepercayaan kuno ini terlihat dalam berbagai praktik spiritual, terutama pada ritual alam seperti persembahan untuk menjaga keharmonisan dengan lingkungan, penyembahan gunung dan air yang dianggap sebagai tempat suci dan berpenghuni roh pelindung, penghormatan roh leluhur sebagai bentuk menjaga ikatan dengan generasi yang telah mendahului. Kombinasi Buddhisme Tibet dengan tradisi animistik dan kepercayaan langit khas Mongolia menjadikan spiritualitas suku Khalkha kaya, unik, dan penuh makna, serta terus mewarnai kehidupan mereka hingga saat ini. Demikian sekilas tentang kekayaan budaya dan kehidupan suku Khalkha, salah satu penjaga tradisi nomaden tertua di dunia. Dari gaya hidup berpindah, spiritualitas yang mendalam, hingga ikatan kuat mereka dengan alam, suku Khalkha mengingatkan kita betapa berharganya warisan leluhur yang masih bertahan hingga kini. Semoga informasi ini menambah wawasan dan membuat kita semakin menghargai keunikan budaya-budaya di berbagai penjuru dunia. Terima kasih banyak telah mengikuti pembahasan ini sampai akhir.